Nama aku Muhammad Zaki Hamid. NIM aku A12 2023 07 109. Jadi di sini saya akan menjelaskan relasi energi. Apa sih relasi energi itu? Relasi energi itu adalah relasi biner, hanya menghubungkan antara dua buah himpunan. Jadi ada dua buah himpunan. Relasi yang lebih umum menghubungkan lebih dari dua buah himpunan. Jadi umumnya juga bisa menghubungkan dua buah himpunan yang lebih gitu. Dan relasi tersebut dinamakan relasi energi. Jadi relasi energi itu adalah relasi yang menghubungkan dua buah himpunan. Nah ini ada jika n sama dengan 2 itu adalah namanya relasi biner. Sedangkan relasi energi mempunyai terapan penting di dalam basis data. Jadi maupun itu relasi biner ataupun relasi energi itu juga penting dalam basis data gitu. Misalkan aja ini ada contohnya A1, A2, bla 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 sampai AN adalah himpunan. Relasi energi pada himpunan-himpunan tersebut adalah himpunan bagian dari A1 kali A2 kali bla 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 kali AN. Atau dengan notasi R juga mencakupi A1, A2, bla 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 kali AN. Ini merupakan bagian-bagian dari himpunan. Himpunan dari R ya. Himpunan A1, A2 sampai AN disebut daerah asal relasi. Dan N itu disebut juga derajat. Oh sih kok nggak bisa dihapus? Bisa ya? Udah. Jadi lanjut. Si energi. Ya, tadi ada contoh, ini ada contoh nih. Contoh, misalkan, ntar saya coba untuk ubah warnanya. Jadi misalkan ada NIM, nama, matkul, dan nilai. Ini ada sebuah NIM, nama, matkul, dan nilai ya. Dan ini juga termasuk relasi MHS. Nih, terdiri dari 5 tupel, yaitu ini. Ini juga termasuk bagian dari himpunan MHS ya. Himpunan-himpunan ini juga termasuk bagian dari ini. Gitu. Oke, lanjut. Eh, satu contoh relasi yang bernama MHS ini. Jadi dia dapat dikelompokkan, dapat dipanggil gitu. Jadi nantinya jadinya seperti ini. Ada NIM, nama dan matkul gitu. Jadi bisa dipanggil himpunan-himpunan tadi. Dan ini juga termasuk tadi ya. Oke. Basis data adalah kumpulan tabel yang seperti yang saya sebutkan tadi. Basis data adalah kumpulan tabel gitu. Salah satu model basis data adalah model basis data relasional. Model basis data ini didasarkan pada konsep relasi n-ray. Pada basis data relasional, satu tabel menyatakan satu relasi. Jadi dalam sebuah tabel itu menyatakan satu relasi. Satu relasi. Nah, setiap kolom pada tabel disebut atribut. Jadi setiap kolom pada tabel itu disebut atribut. Atribut. Daerah asal dari atribut adalah himpunan tempat semua anggota atribut tersebut berada. Jadi ini juga termasuk anggota atribut gitu. Setiap tabel pada basis data diimplementasikan secara fisik sebagai sebuah file. Jadi setiap tabel
pada basis data itu secara fisik diimplementasikan sebagai file, file juga file. Nah, lanjut. Eh, Satu basis data pada tabel menyatakan sebuah record pada setiap atribut menyatakan sebuah file. Gini. Jadi satu baris data pada tabel, basis data pada tabel itu disebut record, ya. Apa ya? Kalau bahasa Indonesianya rekaman. Dan setiap atribut juga menyatakan field. Secara fisik, base data adalah kumpulan file, sedangkan file adalah kumpulan record. Setiap record terdiri atas jumlah field. Nah, ini agak membingungkan ya sebenarnya kalau dijelaskan secara kalimat seperti ini. Jadi aku akan jabarin di sini ya. Nah, secara fisik base data adalah kumpulan file. Jadi secara fisik itu base data itu adalah file ya. Ya, file basis data itu. Dan sedangkan file adalah record dari ini. Jadi ini tuh sebenarnya sama aja gitu. Dan ada jumlah field. Field tuh kayak atribut sebenarnya. Dan atribut khusus pada tabel yang mengidentifikasi secara unik elemen relasi disebut kunci. Nah, jadi setiap atribut itu memiliki kunci. Kalau misal dia nggak ada kunci, itu nggak bakal jadi itu basis data yang jelek. Terus ada kuncinya. Kayak tadi, kuncinya apa? MHS ya. MHS. Terus dia mencakupi semuanya. Apa tadi nama, terus dan lain-lain. Gitu. Nah, di sini ada operasi operasi yang dilakukan terhadap basis data dilakukan dengan perintah perintah yang disebut dengan query. Nah, apa itu contohnya query? Query itu untuk menampilkan apa ya? Untuk memanggil lah istilahnya query, query, memanggil himpunan-himpunan tadi. Ya, misalnya kayak ini. Ada contohnya, tampilkan semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Jadi ntar komputer bakal nampilin semua uh, mahasiswa yang mengambil matkul matdis. Ada juga nih yang kedua, tampilkan daftar nilai mahasiswa dengan NIM 13598015. Jadi query ini juga bisa mengambil banyak dan bisa mengambil lebih spesifik gitu. Misalnya seperti ini, nih NIM. NIM ini kan spesifik ya, jadi dia unik gitu. Tampilkan daftar mahasiswa yang terdiri atas NIM dan mata kuliah yang diambil. Nah, jadi juga bisa dia diambil dua-duanya juga. Ini bisa, ini juga bisa. Itu ntar bisa digabungin. Ya gitulah. Oke, lanjut. Yang mau ini aja. Nah, ini ya. Jadi query terhadap basis data relasional dapat dinyatakan secara abstrak dengan operasi pada relasi energi. Jadi bisa dinyatakan secara abstrak atau tidak berbentuk. Apa ya? Abstrak itu sembarang, terserah gitu. Ada beberapa operasi yang dapat digunakan, diantaranya adalah seleksi, proyeksi, dan join. Gitu. Ya lanjut. Bisa dilanjut. Nah, seleksi.
Operasi seleksi memiliki baris tertentu dari suatu tabel yang memenuhi persyaratan tertentu. Operator ini dibacanya eh, sigma. Ini bacanya sigma ya. Ini. Nah, yang bisa. Nah, tuh. Ini ada contohnya nih. Misalkan untuk relasi MHS ingin ditampilkan daftar mahasiswa yang mengambil mata kuliah matis dan operasi seleksinya adalah sigma matkul sama dengan matematika diskrit kurung K MHS kurung tutup. Jadi ntar hasilnya ini dia menampilkan name, nama, dan matkul. Dan ini kelas ya sepertinya. Ini operatornya sigma ya. Oke lanjut. Bisa nggak? Lanjut. Nah, proyeksi. Proyeksi memilih kolom tertentu dari suatu tabel. Jika ada baris yang sama nilainya, maka hanya diambil satu kali. Jadi misal, kita memanggil query-nya dengan nilai yang sama, A dan A. Berarti nanti bakal diambil cuma satu, A doang gitu. Itu sih. Kita lanjut. Hmm, ini yang contoh yang ke-20. Contoh 20. Nah, ini ada tabel ya, bisa dibaca. Ada nama, matkul, nilai, sama seperti tadi. Nah, join. Operasi join menggabungkan dua buah tabel menjadi satu bila kedua tabel mempunyai atribut yang sama. Jadi misal ada atribut nih nama sama nim, ya kan? Nama sama nim. Eh Menggabungkan dua buah tabel menjadi satu. Kedua tabel mempunyai atribut yang sama. Jadi ini bakal digabungin yang kita sebut dengan join. Oh, ini jenis operatornya ya. Oke, lanjut. Eh Contoh, ada contoh lagi nih. Misal relasi MHS1 nyatakan dengan tabel satu. Ini ada contohnya juga. Jadi ini dan apa nih? Dan relasi MHS dinyatakan dengan dua berikut. Nih, jadi ntar dia bakal bergabung gitu. Ya lanjut. Ya ini sama sih kayak tadi ini digabungin sini ditambah jadinya ini. Tuh, kelihatan ya? Sini. Nah, oke. Nih jadinya gini. Ya, lanjut. Oke, sepertinya udah sekian dari saya untuk materi NRI. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.